Kamera rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kubul olia. Kita ngopi ngobrol tentang iman. Tadi alhamdulillah kita bagitin kelar habis tawasul ya. Baca rati tos, yasin, al-hadad. Ini keluarga daripada Bung Dawin. Alhamdulillah keluarganya pada akur. Ini dengan bapak siapa nih? Kamu namanya? Winoto. Oh Winoto. Kok dipanggilnya Riting sih? Itu ada sejarahnya nggak? Dari dulu. Oh dari dulu. Terakhir tuh dating nggak beda sejarah. Ini adiknya Widawin, ini kakaknya Mas Uki. Itu Pak Budi sama tim kreatif saya tuh Pak Budi. Ini Budi ini Pak Budi ini dari saya SD ini udah terkenal. Ring. Ini Pak Budi ini udah terkenal ya. Ini CS. Cuma nama bapaknya nggak pernah ketahuan siapa. Hah? Nama bapaknya Budi. Ini Pak Budi, iya Pak Budi ya. Nama aslinya. Emang ada aja jawabannya ya, heran saya. Jadi gimana tadi kesan-kesannya habis tawasulan, baca yasin, baca ratib, atau gimana menurut abang kita? Bisa disebut. Itu bukan kesan-kesan, itu mengeluh. Kesebutan kesana. Dari tadi saya cariin. Mereka. Tapi mau kesemutan, mau ke apa tetap dapat pahala kan? Amin. Salah satu ente orang yang dipilih, iya nggak? Amin. Mungkin kalau nggak kemarin lagi ngapain di rumah? Tidur. Dan makanya enggak, ini satu orang dipilih. Gimana Pak Budi kesan-kesan tadi tentang kita ngirim doa buat diri? Mendalam. Baik untuk kesehatan. Iman. Iya, kesehatan iman. Jadi tetap masuk makanan Rohani, ya? rohani. Karena pohonan dia kalau nggak disiram layu ya Om Iya. ya. Jadi makanan jasmani ini nih, Iya. jadi dia lagi makan jasmani nih, makan rohani yang tadi sih. Iya. Ya jadi biar batin kita nggak kering. Nah kalau batin nggak kering kan kalau nggak gampang nggak bisa apa. Tapi kalau batin kering itu bentar-bentar udah wah ini begini ruwet jadi ruwet. Jadi adanya orang bahagia itu apa di hati adanya. Jadi ini kita tim Sakuk ini, Sakuk itu sarjana kuburan. Calon mayat. Iya calon mayit kita, terus Hibul Aulia cinta Aulia. Gitu. Jadi Sakuk ini sarjana kuburan cinta Aulia. Channel kami nih. Tujuannya ziarah-ziarah ke makam wali, ngucapin terima kasih. Kita kenal Islam kan berbulan beliau. Kalau nggak ada beliau mana kita kenal Islam? Enggak. Udah cuma itu doang. Lebihnya nggak ada. Kalau di sekolahan kan diangkat jasa para pahlawan kan. Ini bukan kita membandingkan, sementara jasa para aulia ini lebih dahsyat dengan adanya Indonesia ini yang terbentuk. Oh dibuka. Nah tentang ziarah kubur nih gimana? Setuju apa gimana tentang ziarah kubur? Setuju. Setujunya kenapa? Kita mendoakan. Estimasi. Ambil pelajaran. Apa namanya? Ibroh. Iya Ibroh. Dari apa? Iya. Ibroh itu turun bro. Terus artinya nah itu salah satu ungkapan kita berterima kasih ya. Iya. Karena lam yaskurillah, lam yaskurina gitu ya. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada Kebalik. Kebalik. Oh terbalik. Bener apa? Lam yaskurinas. Lam yaskurinas, lam Iya. yaskurillah. Iya. Barang siapa yang nggak terima kasih kepada manusia berarti nggak terima kasih kepada. Oh begitu? Makanya tadi salah satu kita Bun ini ikut berterima bun kasih ngopi ngobrol perkara iman. kepada orang-orang tua kita. Karena adanya kita kan ada orang tua kita ya. Betul. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kalau dibawain duit juga nggak doyan. Bawain makanya karung kan. Dia cuma doain doang, Ya. gampang kan simpel ya. Iya. Tapi orang jarang yang ini ya, jarang yang ingat ya, lupa ya. Itulah kadang-kadang. Jadi Makanya ilmu akhirat lebih penting karena dunia kita dapat. Jadi ya. kenapa dia
mendoakan jarang apa ya karena terlena dengan kehidupan dunia ya. Dia karena terlena kan. Makanya bayi ketika lahir dia nangis, takut tergoda sama kehidupan yang fana. Yang kedua bayi lahir nangis juga. Begitu ini bapak gua palanya botak. Ada gondol dari dalam itu botak dia nangis gitu. Ya mudah-mudahan kita hidup di dunia ini tidak tergoda dengan dunia ya. Ya kita butuh dunia ya, Harus. Ya, kan harus. Jadi artinya antara dunia dan akhirat Robbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah. Nah nah sekarang kalau kita akhirat aja misalnya Bang Kritin di rumah zikir aja wah ilo toto dia pengen dia aja no ya artinya boleh juga. Nah itu ada ceritanya tuh dulu Bang Kritin, ceritanya dulu ada orang dulu berangkat haji, namanya orang dulu kan hajinya orang masih begitu dah, terus dia pergi haji ngajak bini dua orang tuh, yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Fatimah, ya kan namanya orang dulu kan apa namanya bisa juga ngaji belum bisa diajarin sama guru ngajinya, udah nanti kalau tawaf ini doa satu jagat aja ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi nurut bahwa ini dua sama Fatimah begitu dia tawaf kata gurunya gitu dia gitu orang tuh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus gininya Fatimah, gua apa sampai mulu disebutin saya enggak disebut-sebutin ya namanya orang dulu kan polos ya. Akhirnya dia Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Itu namanya orang. Jadi yang penting makan kita hati gembira ya. Iya. No, udah habis no. Udah. Bang Pi gimana tentang ziarah kubur Ini mangkongnya aja lah kuburnya. Kita harus benar-benar nih. Silakan Bang Pi. Kita kan sambil nyantai. Mau berapa? Kampunnya udah diisi. Ya ziarah kubur aulia Ini abang nih. wali sangat bagus, terutama ziarah untuk orang tua kita sendiri. Mantap wali yang paling keramat ya Bang Pi. Itu wali tanpa nama. Itu orang tua, nggak ada namanya wali nama, tapi itu wali. Ziarah orang tua nomor satu. Kalau kita berziarah para guru-guru, sudah belajar sama kita nasihat, ungkapan rasa terima kasih, syukur. Kalau kita doain mereka mah kita yang kotor, doain yang bersih kagak panggil. Kita banyak dosanya kembali Iya, ya. nggak terbalik. Jadi cuma semata-mata mengucapkan terima kasih ya. Bener. Dengan cara kita mengunjungi terus ngirimin Fatihah, Yasin, doa-doa. Nanti berbalik ke kita juga mungkin. Bener. Ini sebelum ngelanjutin kopinya mana? Mah, Iya. kopi. Itu kamu udah masuk. Kopi, Ini Haji, pakai gua biasa sedang ya. kita rehat sejenak. Kopi gua. Karena iya, nah, ketika kopi dingin jangan kau ngeluh. Dulu pernah hangat namun kau diamkan. Jadi tadi janda. Kopinya manis ya, Ji? Ya biasa. Oh, sedang. Iya. Oh, manis baik. Kopi luwak dia mah. Ada emang? Ada. Oh, yang satu kopi luwak, yang satu kopi sedang. Manis sedang. Kalau nggak ada lo tenggarangan nggak apa-apa. Kopi habis tinggal luaknya. Ini di belakang Bunda Win, artinya. Aduh ini Hidup, konyol baterainya. nggak kuat. Bukan, nyoloknya itu nggak rapet. Udah ngedrop apa kali? Enggak, kocel kabelnya. Soketnya. Soket. Tapi itu hidup ya. Ya tadi udah hampir mati. Ini Sekarang hidup lagi. Mm. Ya channel 1 Google ya. Ini Bunda Win ini pasti dicontoh karena Ajib. walaupun orang tuanya udah nggak ada, dia sebulan 2 kali ngadain pengajian, adik-adik saudaranya dikumpulin. Ya tujuannya cuma doain almarhum gitu ya. Tujuannya mendoakan orang tua semua. Terus kita bisa ngumpulin adik-adik. Guyup ya. Guyup. Jadi supaya bisa melihat konten ini ada manfaat yang didapat. Satu, kita bisa ngumpulin keluarga yang sibuk bisa ketemu 2 minggu sekali. Satu, kita hikmahnya orang tua terdoakan. Terus nilai positifnya juga kita bisa
Adapun kita kalau ketika mendoakan buat orang tua atau balik ke diri kita, semua yang lain yang teman-teman hadir pun sama hasilnya kan? Iya, dapat kiriman Sama, buat itu kan. karena kita orang tua, para aulia Allah, kekasih Allah, otomatis juga kan kita dapat doanya. Jadi hasilnya sama. Bukan gitu Pak Haji? Di sebelah sana. Insya Allah. Masuk. Iya. Jadi nggak ada ruginya Bun ya. Nggak ada ruginya. Jadi orang tua dapat kiriman, Dapat. orang tua kita juga dapat, Semua dapat. terus pahala dapat, Pasti dapat. ya kan? Iya. Terus kita juga ngopi dapat, pisang dapat, Dapat walaupun itu bukan semua. tujuannya ya. Iya. Nggak ada untung. Menang semua Ngeliat banyak. Jadi gini Gus, di dalam Ini mau prinsip kupas coba. Al-Quran, salah satu yang didengungkan oleh para ulama bahkan para aulia, dan sekaligus ini menjadi simbol logo Nahdlatul Ulama Maksudnya Haji? Iya. yang rantai itu. Iya. Itu surat Al-Imran ayat 102. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Oh, wala. Wala tafarraqu. Jadi orang Islam tuh diperintahkan bersatu. Iya. Itu simbolnya rantai sambung menyambung terus. Jangan berpecah belah ya. Tidak boleh. Itu dilaknat itu. Harus menyambung Kalau terus. orang yang membuat pecah-pecahan di antara sesama umat Islam itu sangat dibenci oleh agama. Bahkan itu masuk dalam golongan orang fasik. Artinya begini ya, berbeda pendapat boleh, tapi bukan harus Boleh. berpecah. Justru di dalam hasanah ilmu Islam bahwa berbeda pendapat itu rahmat, tetapi berbeda berdasarkan dalil, bukan berbeda atas hawa Ego. nafsu, Ego ya. kelakuan. Misalnya dia nggak mau kalah, yang memang dalilnya lemah itu memaksakan diri. Ini sekarang banyak bermunculan golongan-golongan yang dalilnya lemah, tapi dia merasa lebih baik. Di dalam Islam tuh tidak ada suatu suruhan atau contoh dari Nabi satu golongan menjelekan golongan yang lain. Golongan yang sesama Islam itu harus sama-sama saling mendukung. Harusnya, Iya. saya potong boleh Haji? Harusnya gini, kita kan satu akidah. Iya. Jangan sampai pihak luar itu menilai kok Islam begitu tidak menyatu. Betul. Harusnya kan Benar. sama-sama Islam itu Benar, saling mendukung. Jadi apapun kan kita satu wadah akidah. Iya. Jadi jangan saling menjelekan. Iya. Harusnya kita menjaga hal itu supaya artinya kita dilihat dari yang berbeda selain Muslim, supaya kita tidak berpecah belah, nggak satu akidah. Jadi begini Bu, di dalam tradisi ulama sejak zaman para salaf itu menyatakan perbedaan pendapat atau ingin membuat hujah atas pemikirannya itu orang menghentikan. Kemudian bagi generasi setelahnya yang mempelajari kitab itu, dia merasa ada yang perlu dikritik atau dia membuat kitab lagi. Iya, iya. Jadi dulu tuh ilmu dibalas ilmu. Iya, iya. Jadi makin benar, Makin makin benar, benar. makin benar. Sehingga Disaring ya? iya, ketika Imam Syafi'i membuat satu kitab yang berjudul Risalah, sebenarnya itu kitab tuh hanya surat yang mau disampaikan Riwayat. kepada Iya. Umaro. Tapi saking banyaknya itu menjadi satu kitab namanya Al-Risalah. Itu di situ ada kaul qadim, ada kaul jadid. Imam Syafi'i sendiri membuat perubahan atas pendapatnya dengan kaul qadim yang awal dan kaul jadid. Itu ada koreksi-koreksi atas pernyataan sebelumnya. Jadi sekelas Imam Syafi'i aja mengakui bahwa sesuai zaman, sesuai umat yang berbeda, maka kondisi akan berbeda. Maka jangan sekali-kali soal fikih itu merasa paling benar. Fikih itu mazhabnya aja ada 4. Iya. Nah itu yang 4 mazhab itu dia mempunyai Tafsir perbedaan ini pendapat. apa namanya Uraian. salah Bisa. penjelasan. Itu maka itu turunannya murid-muridnya membuat cara. Jadi yang dijelaskan oleh imam itu supaya lebih dangkal lagi kepada masyarakat pada zamannya, para ulama membuat syarah. Syarah itu merincikan lagi Penjelasan. supaya penjelasan imam yang dulu itu lebih diserap oleh
zaman Jadi sama kekinian. kayak begini, kayak kita mau Iya. menafsirkan Al-Quran. Ya. Iya. Menurut Imam Syafi'i seperti ini, terus menurut Imam Bukhari seperti ini, Betul. seperti itu kan jadinya. Ini ada satu Enggak, riwayat yang tapi lucu nih, tafsir. Bun. Iya. Ini sama. Itu indahnya perbedaan. Iya. Itu suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke gurunya Imam Malik, ngobrol lah sesama ahli banyak. Kemudian terjadi perdebatan bahwa rezeki itu menurut Imam Syafi'i harus diusahakan. Oh. Ya, Nah sedangkan Imam Malik itu malah rezeki itu dari ditentukan. Allah ditentukan Iya, ditentukan. katanya. Berdebat sampai otot-ototan itu. Saking nggak ketemu nih, Imam Syafi'i berjalanlah keluar, pamitlah. Nah di tengah perjalanannya menemui sebuah kebun yang sedang panen, kebun anggur. Kemudian Imam Syafi'i itu bantu nawarin, boleh nggak saya bantu supaya Boleh, dia Mas. bisa mendapatkan anggurnya. bantu panen. Bantu panen. Lalu bantu panen dikasihlah Imam Syafi'i Hadiah. sejumput hadiah anggur. Bonus. Dia makin gembira. Nah ini dari saya nih kuat Iya. nih. Bener nih. Karena Saya usaha, dapat saya anggur, saya dapat. usaha dulu. Karena sayang gurunya. Saking semangatnya mau menunjukkan dalilnya benar, dia datanglah balik lagi ke gurunya ke Imam Malik. Benar kan kata saya, Imam? Datang sendiri. Ini tuh saya mendapatkan ini karena saya membantu. Usaha. Iya. Usaha dulu, ikhtiar dulu. Baru dapatnya. Imam Malik ketawa. Saya nggak Nah, ngapa-ngapain. saya nggak ngapa-ngapain dapat anggur. Dan mereka Sama-sama benar. tertawa bersama, tidak berantem, tidak ribut. Itu harus dicontoh oleh kita. Iya. Jadi semua. Jadi yang belum tahu sesuatu kebenarannya, jadi benar semua. Itu benar semua. Karena semua orang punya benar menurut versinya masing-masing. Masing-masing dan tirakatnya, Iya. tirakatnya kepada Allah. Iya. Itu kan kemakomannya. Iya. Iya, keyakinan. Ding, bisa nggak Ding? Ah, serius amat ente. Serius. Masya Kalau Allah ya dalam Pak Haji, itu. kalau untuk Al-Quran gimana Pak Haji tafsirnya? Kalau Apa Al-Quran, setiap imam itu sama tafsirnya? kalau Al-Quran itu namanya Al-Quran, bahasa yang hanya Allah yang tahu Nah, makna dan tujuannya. iya. Jadi para ahli tafsir itu memposisikan dirinya semoga apa yang diupayakan itu mendekati apa yang Allah inginkan. Maka ahli tafsir itu pasti tidak satu. Berarti nggak sama. Ada perbedaan. Ada perbedaan, Ya, ada. tapi perbedaan tipis dalam Tipis, arti ya. mengambil Nggak nisbat, bertentangan dia. ambil nisbat dari asbabun nuzul dan pemahaman terhadap hadis-hadis. Karena Al-Quran itu dijalankan dalam praktek dalam bentuk hadis. Itu perilakunya Nabi Muhammad. Ya, tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Iya. Karena hadis itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya, riwayat perjalanan. Dan Iya. hadis itu ada tiga. Satu, hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu ucapannya, Ucapan baginda Sabda. Rasul. sabda. Kalau hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Perbuatannya, kesehariannya baginda Rasul. Ketiga, itu ada hadis takririyah. Takririyah itu hadis Nabi mendiamkan sahabatnya melakukan sesuatu. Boleh mengikuti. Berarti Ji, kalau ini hadis perbuatan nih dia. Kita. Barang sambil namanya judulnya apa Gus? Jadinya Ngopi. Ngobrol Ngobrol. para iman. Para iman. Jadi sesan. Jadi Ini mah bukan menggurui ya. Iya. Kita sharing. Ya kita mau Dari di yang, kok. yang nggak tahu jadi tahu. Iya. Yang sudah tahu bertambah lagi. Alhamdulillah, Yang lupa Bu. jadi Budi yang mana, ingat. Budi? Jadi tambah berkah Kita. di rumah bunda nih, Amin. rumah orang tua, Iya. karena ada majelis ilmu. Majelis ilmu. Tadi udah dibacakan Kamu ini. klasik, klasik. Dua-duanya lagi. Ada juga lagi Iya. juga. Udah tambah lagi ala Idrus. Ayolah, santai ya. Sambil santai ngopi-ngopi ambil ngopi sambil kita ngupas sedikit. Jadi itu tadi sampai di perbuatan Nabi. Ya, yang Iya. ketiga yang takririyah. Akhirnya. Jadi sahabat melakukan sesuatu, Mm-mm. itu kan kata Quran, kata hadis tuh bahwa sesuatu yang baru itu bid'ah Mm-mm. yang dilakukan Nabi. Iya. Tetapi ada bid'ah yang dibiarkan oleh Nabi Iya. karena itu tidak melanggar syariat. Contohnya cerita Bilal lah tuh ya. Iya, seperti contoh yang paling awalan itu bid'ah itu Mm. kebaruan ya yang tidak dilakukan Nabi.
itu setiap kali Bilal itu batal wudunya, apa-apa dia Kentut. namanya, Kentut. kentut apa-apalah yang batal, dia selalu memperbaharui walaupun belum waktu sholat, selalu itu. Jaga wudhu. Sampai kata Nabi, Bilal, apa sih yang kamu lakukan sampai terompah mati sudah ada di surga? Iya. Beneran di surga. Terompahnya sudah ada di surga bunyinya. Lalu Bilal menyatakan bahwa dia selalu memperbaharui wudunya. Makanya Nabi membiarkan kan itu sesuatu yang baik. Nur ilan nur. Termasuk ini apa di Jenderal Sudirman kan itu Iya. selalu berwudu. Betul. Dimanapun ada depadasan. Iya. Depadasan tahu? Ada Pakai tahu. wudu. Itu dia. Bahkan tuh Ibnu Taimiyah kalau setelah selesai dia melakukan perjalanan keluar rumah lah ya, ketika masuk rumah itu setiap pojok rumah itu dia membaca surat ayat kursi sambil menghadap ke atas. Itu Nabi tidak melakukan, tapi itu merupakan suatu kebiasaan yang luar biasa. Itu bid'ah. Jadi bid'ah itu memang ada. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang Nabi tidak melakukan. Tapi menurut Ahlussunnah itu bid'ah itu ada dua. Bid'ah sama bid'ah dolalah. Nah sekarang semua orang bilang semua bid'ah itu dolalah semua. Sekarang kita kalau habis wudhu, sebacain aja lah 3 kali. Itu kan di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Itu Sayyidina Ali kebiasaan. mendapat wasiat dari Nabi. Hai Ali, ketika kamu berwudu bacalah ini, lakukan itu. Itu ada dalam kitab Wasiatul Mustafa. Saya nggak bid'ah ya. Wah enggak lah, itu dilanjutkan. Bahkan diwasiatkan kepada Sayyidina Ali. Bid'ah tuh kalau sholat subuh kan 2 rakaat. Ini kan paling banyak kan 2 rakaat. Kita gitu ya. Kalau bisa enak. Ayo Gus, lanjutkan Gus. Hah? Dulu. Ya kita mah ngalir doang, yang ingin alami juga di sini. Iya Gus, jangan berokok dulu kalau gitu. Kita Nah, di bid'ah nih perempuan ngerokok. Itu Bid'ah. agak bid'ah, sama-sama makruh, gak ada yang membedakan. Hukumnya sama, laki dan perempuan. Aku udah gak pernah ngebahas itu depan Adit. Iya. Itu sambil ngerokok. Iya. Itu gimana? Ya secara adat kalau Gak bagus ya. secara adat nggak boleh. nggak sopan. Tapi dalam hati gak kita? Iya kan Ya secara tetap adat. aja. Karena begini dia nggak usah kita lagi zikir. Ente anu di depan Pak RT bagaimana begitu tuh gitu. Depan lurah. Kayak misalnya kita zikir, tapi sambil ngerokok. Orang zikir sambil ngerokok. Tapi zikirnya sih dalam hati. Ya kayak gitu. itu boleh aja cuma cara adat enggak. Jadi bukan di atas sejadah, misalnya dia sambil jalan gitu. Tapi dalam hati. Itu namanya zikir qalbi hati. Ya boleh kalau orang mah nggak tahu. Tapi sambil ngerokok gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau emangnya kita di luar kita tahu apalagi kita jalan. Nah. Itu udah lama itu keriting. Baru gitu. Baru bang gitu. Gitu. Ya boleh orang mau begituan aja mau bidikan ikut dulu. Cuman Nanti jangan di atas WC gitu ya. Hah? Yang penting tuh jangan di atas WC. Iya ada mau bagus. Jadi dalam WC itu kalau di hati mah kan Nggak apa-apa. ya kan? Iya. Nah itu kan makanya antara syariat dan makrifat kalau di Balibu itu jadi benturan. Iya. Ya enggak? Caranya pertanyaannya itu kalau tinggi, kita kalau udah tinggi kalau dijatuh ya itu telak, bendung jadi. Boleh apa enggak gitu. Enggak, jadi suasana itu. Kalau kan kalau kata yang ada yang bisa ya tidur jam malam-malam gitu siang. Sebenarnya kalau kiai Toreko kurangin tidur, kurangin makan. Nah, Itu yang tadi berbeda saya pendapat Toreko. itu. Yang berbeda pendapat yang imam tadi tuh. Itu ngambil. Kurangin tidur, kurangin Dan makan, ini suruh makan. kepada siapa pesan itu disampaikan? Dilihat mustaminya. Iya. Kalau mustaminya anak-anak nggak mungkin itu Iya. sampaikan. Tapi kalau kita lihat dia memang ahli zikir, makanya itu mustaminya sesuai mendengarkan hal seperti itu. Iya. Sekarang ente ceramah, keren di depan nenek. Ngomong Inggris kan bingung nenek ini orang ngomong kayak gitu ya contoh logika sederhananya. Kalau kata orang tua kurangin makan, kurangin tidur. Kurangin makan, akhirnya kita udah puasa. Saya pulang. Kurangin tidur, akhirnya ini zikir. Iya. Nginep aja deh. Zikir.
Nah, kalau Dino mah ini sedikit Kalau kurangnya tidur begadang mah nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Baik, oke. Kalau Dino mah kan sedikit makan, dikit tidur. Nggak apa-apa sedikit. Iya. Ngun lagi dikit. Jadi Islam itu ada versi ini ya yang kelas. Nah, jadi harus toat itu 100%. Dan Iya. itu nggak ada orang yang kapal itu. Yakin. Kedua, ada yang sangat longgar sekali. Nah itu halusinasi yang tengah-tengah. Jadi terlalu keras tidak, Terlalu nah lembek. itu jayus juga, lemah tidak. Ada tengah-tengah. Mengalir mengikuti tapi begitu udah ini dia nahan. Iya. Itu bahasa dari mana dapat tuh? Tapi by the way ini kita tuh lebih aman mendahulukan meninggalkan manusia daripada mencari kemuliaan dunia. Iya, benar. Kalau tidur niatnya nggak ibadah nggak ada apa-apa. Bahkan Tidur aja kata berpahala kalau kata niat Gus tidur. Baha, ya kan kamu tidur, kamu udah kerja dari masjid ya udah pahala. Tidur mau tahajud ya sama-sama bagus gitu. Yang tidur menikmati rahmat ya. Iya, iya. Kenapa dari Gus Baha? Lah dia ngapain istri itu juga wajib. Malah penting hari itu tadi cuma. Ini Istri. Iya makanya penting hari. Nah makanya kan pemahaman tentang fikih itu juga harus dengan separuh. Harus benar. Jadi ini jatuhnya ke nama amal dunia. Nah itu dia. Kalau ibadah niat ria, pengen dipuji Ah. orang, pengen bilang apa hebat. Terus Di Itu biar bisa ngecek bahasa di itu ini karena baterainya maklum lah, ini investornya ini belum bermunculan, jadi maklum lah baterainya agak lobet nih tim satu Bulaulia. Kalau mau sampai jadi investor juga itu dicek dulu. Mantap. maksudnya harus saya katanya sih Iya. hati. Iya dilihat dulu dong. Masa pemeran utama sih yang lihat? Coba tim bisa. Dek. Dek. Itu masih nyala. Masih nyala enggak? yang Masih. enggak, yang nutup ini aja. Putih. Nah, enggak bisa kita Kita lihat dulu Pak. Iya, ting, tutup ting. Enggak bisa kita tutup. Mirip Terniul ya. Kalau dia kan rehat dulu sejedak juga keluar diri ya. Tapi beda dia ngobrol sama di Eh, sini. aman. Dia Aman. beda dia. Iya. Kita juga, saya juga awal-awalnya bikin YouTube ini nih, ngucapin salam dulu. Aku, ya. Saya bilang tadi, oh jadi kagak usah di apa? Edit. Nggak usah diedit, kita ngalamin kadang aja. Dia ngomong belum saya kan belum pacar. Kata dia belum bisa diedit filmnya. Jadi banyak, ya emang kita jadi ini kita mau kemana? Suatu contoh waktu itu kita mau ke makam Ratu Mayansari. Dia kan bukanya dia Jumat, kita Malam Jumat. iya kita nyampe malam kami ditutup. Jadi dalam fisik kami ini nggak ada kata gagal. Begitu ada di samping lubang ada anak-anaknya saya juga nempel. Ya, Assalamualaikum. Bisa Boleh pagi nih? Iya. Boleh. Saya beliin kopi tuh. Beliin kopi kita ajak ngobrol. Nah, ente kan hanya kan tamu, ente tuan rumah, malah jadi ente yang malu kan. Lagian mau kita ajakin kawasan baru dulu. Nak motor. Kita ajakin itu. Ya kan itu ngirim ini sama aja ibadah juga. Jadi yang kita anjurkan itu kekuatan Allah, bukan kekuatan kita orang-orang kuat. Jadi walaupun logikanya ini nggak bagus, kita bakalan marah karena kita terima yang ini udah jelas. Itu coba kami terapkan di perjalanan orang kami. Jadi ketika pagi-pagi hari Allah menggantikan itu tanda orang yang pinter. Itu kita wahyukan. Kalau orang jahil, orang yang bodoh, saya mau kemana? Tuh, Iya. bingung. Kadang-kadang kita mau kerja, tahu-tahu ban bocor. Ya kan? Kalau kita bisa nerima, wah ban bocor, kita harus nambah. Berarti kita jadi tukang bengkel dong. Iya. Ya enggak? Kalau kagak ada yang bocor, bengkel bang. Perut banget. Gitu. Tapi kalau dia memaksakan jam 9 harus sampai kantor, malah malas bang Bel. Ya. Bahkan Bisa juga dia ketabrak dia. Hmm. Kan ada ceritanya orang mau naik kapal. Karena dia macet, akhirnya dia ketinggalan, dia kecewa kan.
begitu sejam kemudian diumumin kabar tersebut jatuh ke laut. Iya. Dia baru bilang alhamdulillah. Itu gunanya menutup pintu Iya. pesawat seperti itu. Iya. Ini orang luar biasa sekali nih. Tahu ya? Ini udah tasawuf nih. Kalau kita kan tasawuf. Jadi itulah kita semuanya lagi belajar ingin menjadi orang. Tapi saya terus terang jujur iri sama keluarga Bunda ini. Itu jarang kenal. Bukan karena saya berkorban. Saya usia saya sudah segini itu kalau dengan siapa pun jarang. Keluarga. Satu, walaupun kedua suka kepada hal yang agama. Kayak tadi Rasulullah. Kemarin saya mengantar Bunda dia kubur ya. Itu viewernya luar biasa itu ya kubur. Banyak kok. Coba lihat ya. Saya jadi saya jadi ingat makalah Habib Ali Bekasi. Kata Habib Ali Bekasi ada yang haul dia ngomong, walaupun undang saya di Habib dari Kiai, tapi kalau mau tidak anak aku itu anak tua kita tidak akan sama di sana. Iya. Dan sekarang haul mau di luar sana pada kenyataan saudara ini kepada aku bagian Judulnya haul. lah. Tahu lah kan di kitab Imam Ghazali aja pagi sama sore itu diputerin video kita. Kita lagi nonton ditonton. Ya contohnya apa itu? Produk manusia aja bisa nggak produk kau. Nah sore kita lagi ngapain? Jadi kata bagi dosa orang meninggal itu lebih mulia lebih nikmat daripada. Udah tahu. Wah, iya. Kita aja. Makanya kalau di dunia ada orang pelangak-pelongok pengen pinter, mati aja. Begitu dia mati kan dia kepanjangan luas. Ya enggak? Lah sekarang kalau cuma berkara pinter, apal Quran, apal hadis, ya terus dia sombong ya, mau kerja tuh dia hilang. Apa yang disombongin? Orang suara bagus, cuma dititip suara, oke, suara Nino bagus, yang dengerin disuruh budak ya. Ulah yang hebat mah Allah. Kita nggak tahu lah wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada daya dan upaya melainkan Allah. Kita pintar yang ngasih Allah, sehat yang ngasih Allah, semuanya Allah. Makanya kan tadi ada la ilaha illallah. Tiada yang memberi rezeki dan menghalangi kecuali Allah. Rezeki itu nggak salah alamat, ya enggak? Kalau dia kira nanya ke Google ya. Sering juga. Terus la ilaha illallah, tiada yang memberi pujian dan hinaan kecuali Allah. Kadang-kadang kita senangnya dipuji doang. Dia dihina mana? Lah kan orang hina kita 10 sedikit, kesalahan kita 1000. Jadi nggak ada marah. Padahal ada orang diolimi kita, nyakitin kita, kan dosa dia, berarti kita juga ke dia. Pindah ya. Tanpa kita wah luar biasa kan. Nah inilah perjalanan daripada tim satu keluarga ini semata-mata hanya dakwah mencari ridho Allah, syafaat dan Rasul. Ya kan nggak ada anehnya sama di Indonesia gini, nggak ada dongki, nggak ada. Kamu ngalir aja. Sementara kan konten-konten ini kan lebih banyak dilihat yang enggak manfaatnya ya kan, kesedot sama kuota sama mereka. Lah kita mau buat dakwah ya nggak ada tujuan begini. Emang kalau emang yang Allah takdirkan istilahnya sakitnya banyak orangnya, tujuannya nanti buat berbagi. Jadi itu subscribe itu merupakan manifestasi dari kualitasmu yang karena konten yang menguasai dunia maya itu kita 80% itu konten maksiat, pornografi, judi online, chatting game online, dan sebagainya. Itu maaf yang kami menyebutkan namanya, itu geng yang menguasai itu siapa kita rasa Ya, takutnya kita. Nah, konten dakwah itu tidak lebih dari 10%. Nah ini kita ibaratkan di zaman Nabi Ibrahim itu mau dibakar oleh Raja Namrud, Ibn Fitur yang mencari air lalu dituangkan ke api. Itulah kita. Secara itikot kita berpihak kepada Nabi Ibrahim ini memadamkan, walaupun cuma setetes.
tidak akan memadamkan, tapi niat kita yang tetap Ada perbuatan nyata. Nah, ibarat kita menghadapi dunia maksiat itu. Jadi yang bidang dakwah itu harus sukses itu, walaupun ibarat diri kita gitu. Jadi ada makalah, kalau tidak bisa melakukan semuanya bukan berarti meninggalkan semuanya. Kayak tadi umpamanya itu acara 40 hari itu kita diundang, kan kita liput tuh. Jadi dia ada kenang-kenangan apa Budi, kan kenangan keluarga kan kalau di YouTube kan nggak hilang. Lah bayar kagak kan bisa liput. Itu kan. Jadi kan keluarga juga pengen inget YouTube ada kenang-kenangannya apanya. Jadi saya setiap ada utang itu kita liput supaya keluarga yang itu ada. Dan alhamdulillah mereka sangat bersyukur. Sisa acaranya itu lihat di video, itu mereka sangat senang. Dan terima kasih banget karena rencana videoin merekam nanti ada sama sekali kita nggak menerima bayar apapun. Bahkan terima kasih juga enggak kalau ketika waktu pelaksanaannya. Tapi setelah video muncul baru ada rasa. Saya ini Habib Salim Basati belum zaman handphone kamera, dia tiap dakwah rekam kayak tahu nih masa depan, masa yang akan datang, orang bakal melihatnya lewat video. Itu benar ternyata. Tahu aja dia emang kiri. Ajib Mesin terbang gitu. Ada mana? Iya. Nih kayaknya kamera masih geser ke sini. Iya. Kayaknya kalau kamera digeserin jadi ngebleng nih. Gimana Bang tadi Bang? Tadi gimana? Tadi mau ngomong apa tadi? Oh enggak. Tidur. Di mobil aja lah, nggak siang ke rumah tuh. Apa tuh maling? Juga ngantuk tuh. Hidup Bang itu. Hidup. Hidup tinggi. Hidup, kirain udah mati. Oh jadi Imam Satiri dulu waktu Jawa. Udah lupa ya. Berarti kita sebenarnya ini mengikuti Salafus Sholihin ya? Salafus Sholihin tahu nggak? Salafus Sholihin. Tahu nggak? Itu yang kalau misalkan ada itu di Salah itu ya. Udah ngambil rokok dulu. ya, ada baik alasannya. Ini Bang. 2 menit lagi. Oh, sepuasnya. Kan kalau kepanjangan orang kan ngantuk. Iya. Akan diedit. Ini nanti. edit saya Hah? Yang edit. Lah ini. Pagi. Iya. Ya, belum kita kan masih swasta ya. Pak partikelir. Jadi kalau bisa gaji orang itu udah Kan keren. alasannya ada. Kok kenapa ini gelap? Lah kan tim Sarko masih gelap-gelap. Iya. Padahal emang belum ada inspektor. Jadi alasannya luar biasa. Ini ada inspektor bisikin ntar pakai GoPro katanya. Iya. Alhamdulillah. Ya, GoPro bisa dimonitor. terangin dong. Sarkop itu artinya sarjana kuburan. Iya. Iya tadi deh. Sarko, kubul aulia, sarjana, kuburan, cipta aulia itu. Artinya channel Sarko itu disingkat sarjana kuburan, kubul aulia, cinta kepada aulia. Karena kita cinta kepada aulia, di samping kita berziarah kepada makam aulia, kita mengikuti jejak beliau walaupun tidak 100%. Contohnya kami dakwah mendatangi anak-anak motor di warung-warung kopi, kita perkara agama kita bicarakan apa. Jadi kita ya walaupun sedikit kita berusaha mempraktekannya dia. Iya, insya Allah. Tentang perjalanan dia itu contohnya kita jarak kubur. Nah inilah nih apa namanya tata caranya seperti ini, bahwa jarak kubur ini nggak boleh minta. Perkara orang mau minta ya pribadi masing-masing itu mah, iya kan? Mungkin kita pada generasi muda mengajarkan karena di media visual ini Iya. sangat membantu. Jadi zaman sekarang itu tidak ada satu orang pun yang diberi hak menyatakan si Anu salah, si Anu salah.
saya benar. Tidak ada satu orang pun. Beda dengan zaman Nabi. Kalau zaman Nabi Jelas. benar tuh benar mutlak. Karena nabinya ada. Karena nabinya ada. Iya, Bisa bertanya. Mm-mm. Yang batilnya mutlak. Karena nabinya bisa menjelaskan bahwa itu hak atau batil. Sekarang kita bukan zaman Nabi. Semuanya tuh doni. Doni itu mengira-ngira. Iya. Tapi kita berusaha mendekatkan kepada kebenaran karena kita mengikuti para ulama. Nah, itu pewaris para nabi. Ting, ini ting. Tapi udah lama ya, udah 40 menit. Hah? Udah 40 menit. Udah di Tutup aja. Ya. Tapi ngumpul dulu lah. Iya. Oke. Ini kita nungguin Ayo pemeran lagi. ini sinetron di Indosiar ini. Dia sering ikut di Indosiar. Cuma Ada lain. dia bagian jadi itu yang digunting batang. Nah, karena kalau pengen tahu bahwa film rahasia di Indosiar yang sering meninggal dibungkus ya ini orang ini. Dia tahu nih Jangan Sarkop. Ada yang mental gitu ya. Yang udah dibungkus. Iya. Dulu pernah jadi Barkah juga kan? Iya. Jadi Barkah. Karena Barkahnya udah tua, Iya. sama ini akhirnya dia menawarkan diri tim ya? Stuntman. Iya. Karena Stuntman. juga tim gali kubur juga. Agak kelihatan juga karena dia Yang warga yang di TV di Iya. Di TV. Tapi berkah Gus, banyak itunya kebaikannya. Ya ini ntar gara-gara dia viewernya naik kok badan aneh. Emang itu bener katanya di Indonesia film. Lah kalau percaya ente. Oke, ya. Obrolan yang sangat sederhana tanpa direkayasa ya. Warga yang di Kopi TV. perkara iman. Jadi tujuannya kita ini tim Sarkup mau jarak kemanapun, mau sakti, mau pinter, mau bagaimanapun, tolak ukurnya kita ini makin jauh atau makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kitanya semakin jauh, makin sombong ya buat apa? Semoga mudah-mudahan kita ini semakin dekat kepada Allah. Amin. Amin. Salam Sarkup Kubul Aulia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. subscribe. Tolong Gus jelasin itu Sarkup Kubul Aulia itu apa? Udah tadi. Tapi kan nggak direkam. Oh, sarjana. Jadi Sarkup ini singkatan daripada sarjana kuburan. Hubul Aulia, cinta kepada aulia. Jadi bagi yang pengen dapat titel tapi nggak ada biaya nggak sekolah, yaudah ikut kami channel Sarkup sarjana kuburan juga. Jadi sarjana. LM. Contohnya nama aslinya siapa? Binoto. Nah, Binoto sarjana kuburan. Dapat titelnya tanpa sekolah tuh. Dan itu benar semua karena semua Sarkup. Pada Kata- akhirnya. Lagian kalau kita jalan kubur paling enak. Iya. Kita mau ngomong apa ya kagak ada yang komplain. Beda sama orang hidup kagak boleh salah sedikit bisa. Bisa jadi dapat orang begitu salah langsung kesambet. Makanya kami ini biasa ziarah ke kuburan kan, ke makam-makam umum kita datengin. Ketika orang ada yang gini-gini kita anggap aja kuburan. Jadi kagak ada marahnya. Iya enggak? Oke. Ya oke. Salam Sarkup Kubul Aulia. Jadi tolak ukurnya makin dekat atau makin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kabul. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW summa ila ruhi min ahli sayyidulaya kampung kobak pengasinan bisa faati Rasulullah SAW syai'ul lamul fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana PNT?